Assalamualaikum, halo sahabat nalar. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Tamara Reski Melani Putri dari staf Divisi Kepustakaan dan Penerbitan. Pada video kali ini, kita akan mereview buku penelitian karya Abbas Tasakori dan Charles Tetley yang berjudul Mix Methodology dengan mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Buku ini diterbitkan di Yogyakarta oleh Pustaka Pelajar pada tahun 2010 dengan jumlah 305 halaman. Buku ini juga merupakan salah satu koleksi perpustakaan LPM Penalaran UNM. Sebelum berbicara lebih jauh, yuk kenalan dulu dengan penulis buku ini, yakni Abbas Tasakori dan Charles Tetley. Mereka adalah profesor metodologi penelitian kependidikan di Louisiana State University dan telah mendapatkan gelar PhD dalam bidang psikologi sosial dari University of North Carolina Chapel Hill di tahun 1979. Abbas Tasakori telah menerbitkan banyak tulisan di jurnal nasional dan jurnal internasional dan juga telah menerbitkan Book of Mixed Model Research, sedangkan Charles Tetley telah menerbitkan lebih dari 70 bab dan tulisan. Ia juga telah mengajar penelitian kependidikan di Kerajaan Inggris, Republik Irlandia, Belanda, Norwegia, Ukraina, dan Belarus. Seorang peneliti dalam menggunakan metode penelitian merupakan syarat yang harus dimiliki jika akan melakukan suatu penelitian. Secara umum, metode penelitian dibagi menjadi dua, yakni metode kualitatif dan metode kuantitatif. Masing-masing metode tersebut memiliki paradigma serta teknik atau prosedur operasi ketika diaplikasikan ke dalam suatu penelitian. Saat ini, seorang peneliti dituntut untuk memahami bahkan akan lebih baik bila mampu menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif di waktu yang bersamaan. Nah, buku Mix Methodology ini merupakan buku pengantar bagi siapa saja yang hendak melakukan penelitian dengan menggunakan metode campuran. Tujuan utama buku ini adalah memperluas jembatan filosofis dan metodologis yang sedang dalam proses pembenahan antara tradisi kualitatif dan kuantitatif. Metode yang baik adalah metode yang mampu menjawab pertanyaan peneliti secara efisien dan dengan kualitas inferensi terkemuka terkait reliabilitas dan validitas internal. Metode campuran selalu lebih efisien dalam menjawab pertanyaan peneliti daripada hanya pendekatan kualitatif atau kuantitatif saja. Sebelum kita review buku ini, alangkah baiknya sahabat nalar tahu kapan sih kita menggunakan metode campuran dalam penelitian kita. Pada dasarnya, metode penelitian campuran digunakan apabila peneliti ingin memperoleh data yang lebih valid, reliable, lengkap, dan objektif. Melalui metode penelitian campuran, maka kelemahan-kelemahan yang ada dalam metode kualitatif ataupun metode kuantitatif dapat dieliminasi. Secara spesifik, metode campuran digunakan apabila yang pertama, peneliti ingin melengkapi hasil penelitian kuantitatifnya yang diperkaya dengan data-data kualitatif namun tidak bisa digali dengan metode kuantitatif. Yang kedua, peneliti ingin hasil penelitian kualitatifnya dapat diberlakukan pada populasi yang lebih luas dengan menguji hipotesis hasil penelitian kualitatif. Yang ketiga, peneliti ingin mendapatkan data yang lebih komprehensif yang dapat dicari dengan metode kualitatif dan metode kuantitatif di waktu yang bersamaan. Yang terakhir dan keempat, peneliti ingin melakukan penelitian untuk menghasilkan produk yang teruji dengan menggunakan metode campuran. Nah, itulah tadi sedikit gambaran umum terkait metode campuran. Selanjutnya, kita akan mereview setiap bagian dari buku ini. Jadi, terdapat kesamaan konsep antara metode campuran dan kajian model campuran ketika diterapkan pada ranah yang berbeda. Karena itulah, pada bagian pertama buku ini, dikembangkan logika konseptual dari metode campuran dan kajian model campuran berdasarkan kesamaan metode dalam garapan studi yang berbeda. Adapun perbedaan antara metode campuran dengan kajian model campuran, yakni metode campuran memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam proses pengumpulan data, sementara kajian model campuran memadukan dua pendekatan itu dalam suatu tahapan proses penelitian dengan mulai dari proses konseptualisasi, pengumpulan data, analisis data, dan penyimpulan. Nah, pada bagian kedua buku ini disajikan konsep metode campuran serta bentuk kajian model campuran, misalnya pada pengambilan sampel, pengukuran,
pengumpulan data, dan analisis data. Pada bagian ini juga terdapat rangkuman berbagai pendekatan tradisional atas topik dan kemudian menunjukkan bagaimana seorang peneliti menggabungkan teknik ketika sedang melakukan penelitian. Contoh unik penerapan metodologi campuran dalam berbagai lingkup studi disajikan juga pada bagian kedua buku ini. Dalam menyeleksi contoh-contoh tersebut dapat ditentukan berdasarkan kekuatan atau daya saing peneliti masing-masing. Contoh tersebut dihadirkan sebagai gambaran dari penerapan metode mutakhir di berbagai bidang kajian. Kemudian, pada bagian ketiga buku ini menghadirkan contoh dan perluasan sederhana dari bentuk metode campuran. Nah, agar buku ini juga lebih relevan bagi siswa tingkat sarjana atau bagi siapa saja yang menggunakan metode kajian campuran untuk pertama kali, buku ini menghadirkan beberapa contoh termasuk disertasi. Sebagian besar disertasi itu menggunakan urutan atau metode campuran paralel di mana salah satu dari dua pendekatan dipilih sebagai alternatif atau dipilih secara bersamaan untuk menguji fenomena yang sama. Contoh ini menyajikan informasi lebih tepat bagaimana disertasi itu ketika disajikan bersamaan. Salah satu kesimpulan dalam buku ini bahwa paradigma pragmatisme dapat dipakai sebagai dasar pijakan filosofis untuk penggunaan metode penelitian campuran dan model campuran, khususnya yang berkaitan dengan masalah epistemologi, aksiologi, dan antiologi. Pragmatisme menolak keputusan salah satu dari dua pendekatan yang berhubungan dengan perang paradigma. Jadi, bagi sahabat nalar yang ingin mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk keperluan penelitiannya, disarankan untuk membaca buku mix metodologi ini dengan berkunjung di perpustakaan LPM Penalaran UNM. Yuk budayakan membaca, nggak rugi kok. Salam literasi, sampai jumpa sahabat nalar.